wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Randu Tunggal dan sebagai mentor di Tilok 12 Angkatan 20. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, selawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan sahabatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Begitu pada hari ini kita akan melaksanakan seminar yaitu peningkatan mutu ASN atau P3K. Yang pertama, saya nama Casto SPD, guru SMP Negeri 5 Randu Tunggal. Langsung aja untuk seminar pada hari ini, yaitu yang bab 1 mengenai latar belakang. Sebagai guru, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas Kabupaten Pemalang melalui visi misi dan tujuan rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Maksud dan tujuan, maksud yang A, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang B, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, tujuan pelaksanaan orientasi 1, atau yang A, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang B, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktunya yaitu tanggal 9 sampai tanggal 19 September tahun 2024. Tempatnya di SMP Negeri 5 Randu Tunggal, Pemalang. Selanjutnya yang bab kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang pertama adalah misinya terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Yang selanjutnya adalah misi mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Manajemen kepegawaian dan pelayanan kinerja P3K. Manajemen kepegawaian penilaian kerja P3K. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tata kerja di Kabupaten Pemalang. Yang pertama adalah penanggung jawab adalah Pak Bupati, yang kedua adalah Sekda dan staf ahli. Sampai ke yang ke bawah adalah UPTD dan kelurahan. Yang ketiga adalah nilai dan etika di SMP Negeri 5 Randu Tunggal. Yang pertama, visinya mewujudkan peserta didik berprestasi, terampil, peduli lingkungan, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa. Misinya menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan karakter yang terintegrasi dari proses pembelajaran melalui proyek profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan keterampilan bidang
pertolongan pertama pada kecelakaan yang terdapat pada kepramukaan. Struktur SMP Negeri 5 Randutunggal. Yang penanggung jawab di sini adalah Ibu Kepala Sekolah dan sampai ke bagian guru dan penjaga sekolah. Jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 5 Randutunggal adalah 495 dengan 16 rombel dari kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya yang bab keempat adalah rencana hasil kerja. Mewujudkan sekolah yang berbudaya positif, berliterasi serta tenaga pendidik yang berkompetensi. RKH kerja atau rencana hasil kerja pimpinan yang kita aktualisasikan dengan program kerja saya selama di SMP 5 Randutunggal sebagai P3K. 1. Terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah, terwujudnya budaya literasi di lingkungan sekolah, terwujudnya peningkatan kompetensi guru. Rencana hasil kerja, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut. Rencana hasil kerja, tersusunnya kesepakatan kelas dalam pembelajaran IPA, indikator kerja individu, terpenuhnya target pembelajaran IPA. Kegiatan dan tahapan. Tahapan yang pertama, kesepakatan kelas bersama-sama. Yang kedua, menggambarkan pembelajaran di dalam kelas yang ideal. Yang ketiga, mendiskusikan poin-poin kesepakatan. Yang keempat, membuat kalimat kesepakatan bersama. Output kegiatan ini: 1. Terpenuhinya absensi dalam pembelajaran. Yang kedua, kerapian dan kedisiplinan di dalam berpakaian. Yang ketiga, ketetapan waktu masuk kelas. Yang keempat, kedisiplinan dalam menggunakan alat-alat laboratorium pada pembelajaran IPA. Yang terakhir, motivasi untuk berkembang lebih baik. Penerapan nilai-nilai berakhlak akan mencari referensi dan dasar penyusunan kesepakatan. Yang selanjutnya, berkoordinasi dengan rekan guru IPA untuk bersama-sama memantau kesepakatan yang telah dibuat dan dalam pembuatan program kerja. Saya akan melaporkan hasil kepada atasan. Selanjutnya saya melakukan pembukuan hasil kesepakatan yang telah dibuat dan di checklist program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya terpenuhinya targetnya harus 100%. Selanjutnya waktunya 24 bulan. Selanjutnya lanjut. Yang kedua, rencana hasil kerja yang akan kita laksanakan. Semua seperti literasi, insya Allah program dari kerja yang akan dilaksanakan di sekolah, yaitu terwujudnya budaya literasi di lingkungan sekolah dengan program yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat sekali. Selanjutnya, terima kasih untuk program kami. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih Pak Casto SPD atas pemaparannya. Tadi sudah disampaikan dengan lancar, dengan baik. Untuk kegiatan yang atau program yang Pak Casto tadi sampaikan, diantaranya ada pembuatan kesepakatan kelas ya. Itu salah satu dari aplikasi Pak Casto P3K sebagai ASN juga dalam penerapan
fungsi P3K sebagai edukasional, ya, sebagai guru. Disampaikan ada pembuatan kesepakatan kelas yang itu juga menuju ke tujuan atau RHK dari atasan, diantaranya yaitu meningkat disiplin positif, kemudian juga menuju ke peningkatan kompetensi guru. Nah, di situ sudah disampaikan bahwa membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak yang diharapkan dengan kesepakatan itu ada poin-poin yang bisa meningkatkan disiplin positif anak. Ya. Nah, kalau tadi diciptakan bersama anak ada poinnya tentang penggunaan alat di laboratorium. Ya. Nah, penggunaan alat tersebut bisa dipoinkan pada kesepakatan kelas bahwa tadi disampaikan penggunaannya harus sesuai dan dikembalikan seperti semula. Ya. Nah, itu bisa juga menciptakan disiplin yang positif bagi anak. Nah, diharapkan bukan hanya Pak Casu saja sebagai guru IPA, yang lain monggo untuk digandeng seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya Pak Casto yang menciptakan disiplin positif itu, tapi guru IPA yang lain juga bersama-sama akan menjaga alat-alat praktikum di lab biar terjaga dengan baik, bisa digunakan anak-anak dengan baik, dan anak-anak bisa belajar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh seorang guru. Nah, kiranya itu Pak Casto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penguatannya bagi saya untuk meningkatkan kompetensi pendidikan yang ada di SMP 5 semoga berjalan dengan lancar. Kiranya itu barangkali ada pertanyaan lain. Ya, cukup sekian. Sebelum kita cukup, kita tepuk semangat bersama. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Apabila ada tutur kata dan perkataan yang kurang berkenan bagi saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.